Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali di mata pelajaran ekonomi ya. Kita bertemu lagi di video lanjutan, masih ada di bab 3, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai penerimaan. Dan jadi ada penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan juga penerimaan marginal, serta menjelaskan bagaimana cara memakai rumus tersebut di tabel. Nah, sekarang kita akan maju ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai laba maksimum. Tuh, laba maksimum ya sudah ada di papan tulis. Jadi apa itu laba maksimum? Laba maksimum adalah kondisi di mana perusahaan dapat mencapai titik yang maksimal gitu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan di sini, apakah perusahaan itu harus menambah produksi atau perusahaan harus mengurangi produksi? Karena tidak selalu dengan menambah produksi maka keuntungan akan bertambah, itu tidak selalu seperti itu. Tapi ada titik di mana jika perusahaan terus menambah produksinya maka akan turun gitu. Ada titik yang seperti itu yang di video sebelumnya juga sudah dibahas ya. Nah, jadi bagaimana caranya agar perusahaan dapat saat menambah produksi itu dapat menghasilkan yang maksimal gitu keuntungannya. Nah, itu dapat dianalisis oleh kita dengan menggunakan tabel seperti ini. Jadi tabelnya itu berisi, di soalnya itu pasti berisinya kuantitas atau lebih kita kenal dengan Q. Jadi lambangnya itu Q, harga, P, penerimaan total, ini TR sama dengan P dikali Q rumusnya ya, sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. TR itu singkatan dari total revenue atau dalam bahasa Indonesia itu penerimaan total. Yang berikutnya ada biaya total, TC sama dengan FC ditambah VC. Jadi datanya itu hanya 4 kolom, yaitu kuantitas, harga, penerimaan total, dan biaya total. Sedangkan untuk yang berikutnya itu dihitung sendiri seperti yang ini ya, TR dikurangi TC, biaya total, penerimaan marginal, dan biaya marginal. Itu dihitung sendiri. Dan juga seperti yang sudah Ibu katakan di video sebelumnya, kalian harus menghafal sendiri rumusnya. Kalau ini kan sudah Ibu tulis ya rumusnya, yang rumus ATC, average total cost, MR, marginal revenue, sama MC, marginal cost. Itu tinggal dihafalkan saja, jadi biar bisa mengerjakannya tabelnya seperti apa. Nah, kita analisis dulu yang pertama, yaitu kuantitas Q. Jadi di sini kan seperti biasa pasti kuantitas disimpan di awal ya, kuantitas, harga. Terus yang berikutnya penerimaan total. Cara mengerjakan penerimaan total sudah ada rumusnya di bawah, yaitu TR sama dengan P dikali Q. Berarti price dikali quantity. Tinggal dikalikan saja, price-nya kan 21, kuantitasnya 1, berarti 21 dikali 1, 21. Terus 20 dikali 2, 40, 19 dikali 3, 57, dan seterusnya. Jadi tinggal dikalikan saja. Sedangkan untuk biaya total atau total cost itu kan rumusnya adalah FC ditambah VC. FC itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Jadi nanti bisa aja Ibu menyertakannya di sini biaya tetap, biaya variabel gitu. Jadi kolomnya itu bertambah, kolom datanya kuantitas, harga, biaya tetap, biaya variabel, baru sisanya bisa kalian hitung sendiri gitu. Tapi untuk saat ini sudah dihitungkan ya, jadi udah ada data total cost-nya. Jadi ini sudah perhitungan dari biaya tetap dan ditambah biaya variabel, yaitu 25, 36, dan seterusnya. Jadi kalau kalian menemukan kolom biaya tetap, cara mengerjakannya itu yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel. Jadi udah pasti ada kolom biaya variabelnya juga, kayak gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya di sini sudah ada rumusnya di atasnya, tinggal TR dikurangi TC. TR itu masih ingat kan bahwa TR itu adalah total revenue atau dalam bahasa Indonesia adalah penerimaan total. Dikurangi TC. TC itu total cost atau biaya total. Jadi tinggal dikurangi saja, di sini kan sudah ada penerimaan totalnya. 21 dikurang 25 berarti minus 4. 40 dikurang 36 berarti 4. 57 dikurang 44 berarti 13, dan seterusnya. Itu untuk TR dikurangi TC-nya, agar kita tahu perbandingannya gitu. Jadi kalau kita memproduksi satu, apakah akan ada untungnya atau penghasilan? Seperti yang sudah kita tahu bahwa TR itu kan penerimaan total. Jadi penerimaan totalnya itu angkanya harus lebih besar dari biayanya. Jadi kalau kalian memproduksi tapi hasilnya minus, ini kan kalau kita memproduksi satu, penerimaannya itu hanya 21, sedangkan biaya yang kita keluarkan itu 25, berarti kan minus 4, berarti rugi. Seperti itu cara bacanya. Jadi kalau kalian memproduksi satu barang itu rugi. Kenapa? Karena prinsip dari produksi itu semakin kasarnya gitu ya, semakin banyak produksi maka semakin
murah biaya produksinya, jadi keuntungan yang didapatkan juga bisa semakin tinggi. Jadi kalau kalian produksi hanya satu, maka malah rugi bukan untung. Terus bagaimana kalau kita produksinya dua? Berarti ya tinggal dikurangi saja, 40 dikurangi 36, ada keuntungannya, tapi keuntungannya masih kecil, yaitu 4. Kalau produksi 3 berapa sih keuntungannya? Berarti keuntungannya adalah 57 dikurangi 44, yaitu 13. Naik terus tuh. Jadi semakin banyak produksi, maka akan semakin tinggi keuntungannya. Tapi gimana kalau produksinya itu banyak banget? Apakah tetap akan untung? Jawabannya enggak. Tapi rugi tuh. Kenapa bisa rugi? Jadi seperti yang sudah Ibu katakan bahwa kita harus menentukan laba maksimum. Kalau kita terus-terusan produksi, maka keuntungannya itu akan menurun. Keuntungannya itu akan menurun. Jadi kita harus menemukan titik di mana kita tidak akan mengalami penurunan keuntungan gitu. Nah, titiknya itu di mana? Titiknya itu saat MR sama dengan MC. Jadi maksudnya saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, di manakah titik itu? Ya, berarti kita harus beresin dulu ngitungnya biar kita tahu titiknya di mana. Nah, kolom yang berikutnya yang harus kita hitung adalah ATC. ATC itu average total cost atau biaya total rata-rata. Nah, cara menghitungnya itu sama dengan TC dibagi Q atau total cost dibagi quantity. Nah, kita kan sudah tahu bahwa total cost-nya itu yang ini, baris yang ini, yang biaya total 25 dibagi Q. Q-nya itu 1 tadi, berarti 25 dibagi 1 tetap 25. Terus 36 dibagi 2 18, 44 dibagi 3 14,67 dan seterusnya. Itu untuk menghitung ATC atau biaya total rata-rata. Nah, yang berikutnya seperti yang sudah kita tahu, yang Ibu katakan tadi bahwa rumusnya itu ada MR sama dengan MC. Berarti kita harus tahu MR-nya itu berapa. Nah, cara menghitung MR, marginal revenue sama dengan TRN. TRN itu total revenue ke N yang ingin kalian hitung dikurangi TRN-1. Jadi total revenue atau pendapatan totalnya sebelumnya. Jadi dikurangi 1 poin yang sebelumnya. Nah, Bu, maksudnya gimana? Tinggal dihitung aja kayak gini. Kita kan sudah tahu TRN ya. TR. Nah, cari TR berarti 40 ini adalah TRN. Sedangkan TRN-1 adalah 1 di atasnya. Berarti 21 adalah TRN-1. 40 dikurang 21 itu hasilnya 19. Terus yang berikutnya 57 dikurang 40 hasilnya 17 dan seterusnya gitu. Karena tadi rumus untuk menghitung marginal revenue itu adalah TRN dikurangi TRN-1. Jadi tinggal dikurangi 1 angka di atasnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kolom yang berikutnya, biaya marginal. Itu rumusnya mirip seperti rumus penerimaan marginal ya, karena sama-sama untuk menghitung perubahannya atau selisihnya marginal ini. MC singkatan dari marginal cost sama dengan TCN dikurangi TCN-1. Jadi total cost ke N dikurangi total cost N-1. Berarti sama saja mengerjakannya seperti penerimaan total, hanya kolomnya yang biaya total atau yang TC. Nah, TCN-nya yang ini. TCN yang di atasnya TCN-1. Jadi 36 dikurang 25 hasilnya adalah 11. Terus 44 dikurang 36 hasilnya adalah 8 dan seterusnya. Saat kita sudah menghitung semuanya sampai beres MC, berarti di sini kita sudah tahu dan kita tinggal mencari saja angka yang sesuai dengan rumus laba maksimum. Tadi seperti yang Ibu katakan bahwa rumus laba maksimum itu adalah MR sama dengan MC. Cari angka yang sama. Nah, ini angka yang sama. Angka yang samanya itu ini 11. Nah, 11. Terus kita cari 11 ini kolom kuantitas seberapa? Ternyata kolom kuantitas ke-6. Nah, kita cari angka yang ada di kolom kuantitas ke-6 barisnya, yaitu 16, 96, 69, 27, 11,5. Nah, bahkan di TR dikurangi TC-nya ini sudah betul mencapai laba maksimum. Kenapa? Karena laba maksimumnya ada di angka tertinggi, yaitu di 27. Di sini kan yang paling besar angkanya itu 27 ya. Berarti laba maksimumnya terjadi saat perusahaan itu kuantitasnya atau produksinya itu 6 dan menjualnya di harga 16.
Jadi kalau perusahaan malah memproduksi 7 dan menjualnya di harga 15, itu malah akan turun keuntungannya tuh, akan semakin turun. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Sekarang seperti biasa, saat kita sudah mengerjakan tabel, maka kita harus membuat kurvanya. Nah, di bawahnya itu sudah ada kurva, dua versi ya, ada yang versi A, kurva yang versi A dan kurva yang versi B. Jadi kurva yang versi B ini untuk tadi melihat MR sama dengan MC. Sedangkan yang versi A ini agar kita mengetahui jarak atau jangka antara TR dikurangi TC yang tadi, TR dikurangi TC. Berarti yang ini ya. Nah, di sini kan sudah ada TC dan TR. Sekarang kita pakai yang ini, yang TR dan TC. Kita lihat angkanya. Jadi yang pertama itu kita pakai yang TR dulu ya. Yang TR di sini kan angka terendahnya itu 21. Angka awalnya itu 21. Angka akhirnya itu adalah 120. Berarti kita sudah tahu yang harus dimasukkan ke dalam kurva itu adalah awal, akhir, dan laba maksimum. Awalnya 21, akhirnya 120, dan titik laba maksimumnya adalah 96. Sekarang kita cari yang 21. Berarti di sini ya, 21. Nah, ini tuh 21. Nah, 21. Kalian kan mau menggambar TR. Berarti kalian tentukan dulu titik yang 96 tadi. 96 kan di sini, tarik ke sini. Terus kuantitasnya harus ada di 6. Berarti kalian bikin garis dulu kayak gini tuh. Titiknya di sini terus ke bawah. Terus kalian tarik antara 21 sampai 96. Nah, ke atasnya itu harus ada di 120. Jadi tarik sampai 120 ini garis TR. Nah, terus saat kita ingin membuat TC sama prinsipnya seperti itu, yaitu angka yang ada di awal, angka yang ada di akhir, dan titik laba maksimum. Angka yang ada di awalnya itu adalah 25, angka yang di akhirnya 129, dan titik laba maksimumnya 69. Kita tentukan dulu titik awalnya 25 untuk TC. Terus titik laba maksimumnya itu 69, diambil dari sini ya, 69. Tinggal ditarik garis, harus ada di kuantitas 6. Kenapa kuantitasnya harus 6? Sudah jelas di sini ya, bahwa kita menentukan laba maksimum itu adalah 6. Tarik ke sini di 69, tarik sampai 6. Kemudian dari 69 kita sudah tahu bahwa angka akhirnya itu ada 129, tarik ke atas 129. Jadi TC. Seperti itu. Berarti jarak dari 96 ke 69 ini disebutnya TR dikurangi TC. Jadi jangkanya tuh ada di sini nih. Nah, jarak antara 96 dan 69 seperti itu. Itu kurva yang pertama mengenai TR dan TC. Sekarang kita maju ke kurva yang kedua. Kurva yang kedua itu kan yang menghitung laba maksimum ya, MR sama dengan MC. Nah, di sini sudah ada kuantitasnya seperti biasa, yang ke atasnya penerimaannya atau harganya. Nah, di sini kan kita sudah tahu bahwa MR sama dengan MC-nya itu sama-sama 11 dan ada di kuantitas 6. Kita simpan titik dulu di yang 11. Nah, 11 ini tarik ke sini ke 6. Nah, 11 saja sampai sini. Nah, ini dia titiknya yang 11. Sekarang kita buat garis yang MR dulu. Karena di sini MR dulu ya. MR itu dari 0 sampai 3. Awalnya itu 0 sampai 3. Karena di sininya 0, kita pakai yang 19 aja ya. 19 sampai 3. Jadi yang harus ada itu 19, 3 dan 11. Nah, di sini sudah ada di 19, tarik dari 19 ke 11. Dari 11 ke 3. Jadi 3-nya itu ada di 10 ya. Tuh, 3 dan 10. Seperti itu. 3 dan 10. Berarti ini adalah garis MR. Nah, yang berikutnya untuk garis MC juga sama. Jadi ada di titik 11 dan juga 18. Jadi 11, 18 dan 11 lagi titiknya. Berarti kita mulai dari 11. 11 tarik ke 11, kemudian tarik ke 18. Itu yang disebut dengan MC. Maka titik ini saat keduanya bertemu, MR sama dengan MC, Q-nya sama dengan 6, berarti ini adalah laba maksimum titik yang ini. Yang 11 tadi, yang 11 dan 6 gitu. Nah, segitu aja materinya. Itu cara untuk mengetahui atau menganalisis laba maksimum dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk kurva. Nah, jika kalian ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, silahkan tuliskan saja pertanyaan kalian di kolom komentar postingan ini di Classroom.
Dan juga terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.